perayaan tahun baru itu. Padahal mungkin sudah sering ataupun pernah kita mendengar tausiah dari beberapa ustadz maupun ustazah bahwasanya kita sebagai orang yang beriman, yang berakidah kepada Allah, dilarang keras untuk berpartisipasi dalam perayaan tahun baru mereka. Dan tanpa kita sadari ternyata ya, bersamaan dengan perayaan tahun baru tersebut ternyata kita juga telah memasuki bulan Rajab. Nah, dan semua umat muslim hampir tertipu ataupun terkecoh dan hanya terfokuskan pada perayaan tahun baru saja, sehingga mereka lalai dan lupa bahwa malam itu pun awal kita memasuki bulan Rajab yang sangat mulia. Nah, ada apa saja keutamaan bulan Rajab itu? Di sini kita akan bahas setidaknya ada 5 keutamaan bulan Rajab. Yang pertama, bahwasanya bulan Rajab itu merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah itu sudah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim ila akhir ayat. Bahwasanya kata Allah sesungguhnya jumlah ataupun bilangan bulan pada setiap tahun itu ada 12. Entah itu kalender Masehi, entah itu kalender Hijriah. Semua sama-sama ada 12. Kalau kalender Masehi diawali dengan bulan Januari, diakhiri dengan Desember kemarin. Kemudian kalender Hijriah pun sama, diawali dengan bulan Al-Muharram dan diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Dan sekarang kita memasuki pada bulan Rajab. Kata Allah, dari ke-12 bulan dalam satu tahun itu ada 4 bulan hurum. 4 bulan hurum ini artinya 4 bulan yang sangat-sangat diperhatikan, yang sangat-sangat diprioritaskan, yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 4 bulan itu? 3 bulannya itu kata para ulama adalah salasa mutawalian. 3 bulan itu berturut-turut dan 1 bulan enggak berturut. Apa saja bulan itu? Yang pertama bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Al-Muharram. Yang keempat, yang terakhir, bulan Rajab, bulan yang saat ini kita tengah duduk di dalamnya. Kenapa Allah menempatkan bulan Rajab sebagai bulan yang sangat dimuliakan? Tentu jawabannya yang kedua, keutamaan bulan Rajab yang kedua. Rajab, para pemirsa sekalian, arti Rajab itu adalah sesuatu yang diagungkan. Makanya sebagai pelopor, ya, pencetus bulan Rajab ini adalah suku Mudhar. Suku Mudhar itu adalah salah satu kelompok suku Arab Utara yang paling kuat saat itu. Insyaallah, ya. Itu suku Mudhar sangat mengagungkan bulan Rajab ini. Makanya Rajab itu sendiri artinya adalah sesuatu yang diagungkan. Maksudnya apa? Suku Mudhar saat itu banyak melakukan amalan-amalan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan bulan Rajab yang kedua. Kemudian keutamaan bulan Rajab yang ketiga, mungkin semua sudah tahu lah bahwasanya pada tanggal 27 Rajab, walaupun dalam riwayat yang lain dijelaskan ada sedikit perbedaan. Ya, tapi yang paling lazim, yang paling populer adalah pada tanggal 27 Rajab itu ada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu perintah tentang salat. Masya Allah. Kemudian keutamaan bulan Rajab yang keempat adalah di saat bulan Rajab ini, ya, bahwasannya semua amal ibadah kita akan dilipat gandakan. Begitupun sebaliknya. Makanya harus hati-hati. Maka di Quran surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jadi jangan cuma fokus saat bulan Rajab itu amal ibadah kita dilipat gandakan, tapi kita lupa nih bahwasanya saat itu juga, saat di bulan Rajab ini bukan cuma amal ibadah yang dilipat gandakan. Kesalahan, kezaliman, kejahatan, kemaksiatan, dosa yang kita lakukan di bulan Rajab
itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang cuma fokus kepada dilipat gandakan pahala, sehingga mereka tidak menjaga dirinya untuk tidak bermaksiat, untuk tidak meninggalkan kezaliman kepada Allah, bahwa ternyata di bulan Rajab itu juga dosa kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana referensi itu bisa kita ambil, ya, Imam Al-Baghawi, ya, mengutip itu semua melalui hadis-hadis Rasulullah dalam kitab Ma'alimut Tanzil fi Tafsiril Quran, juz keempat, halaman ke-44. Bahwasanya Imam Al-Baghawi mengatakan di saat bulan Hurum, salah satunya bulan Rajab ini, kita tidak boleh bermaksiat. Karena apa? Bukan cuma pahala yang dilipat gandakan, akan tetapi dosa pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keutamaan bulan Rajab yang kelima itu adalah mustajabnya kita berdoa saat malam pertama bulan Rajab. Masya Allah. Ini kita lupa kemarin. Ya, kita fokus pada perayaan ulang tahun baru yang ternyata sebenarnya itu bisa merusak akidah kita. Maka dalam satu kajian kami kemarin, ya, ke jamaah-jamaah kami sampaikan ke masjid-masjid, ya kan, jangan sampai sesuatu yang kita anggap biasa ternyata bisa membuat kita binasa. Insyaallah, ya. Nah, itulah pentingnya kita harus belajar mencari tahu agar apa? Agar kita tidak lagi menganggap hal-hal seperti itu biasa, namun dampaknya sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan bulan Rajab yang kelima tadi adalah mustajabnya saat kita berdoa pada malam pertama bulan Rajab. Itu dikutip oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya yang sangat-sangat populer. Apa kitabnya? Kitab Al-Um. Ya, Imam Syafi'i di situ berkata, "Balaghana annahu kana yuqalu inna ad-du'a istajabu lahu fi khamsin layalin." Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um ini, dan sesungguhnya doa itu akan sangat mustajab, akan sangat mujarab apabila kita panjatkan di 5 malam. Nah, ingat, perhatikan ya pemirsa sekalian, ada 5 malam. Yang pertama di malam Jumat. Insyaallah. Mungkin kita udah nggak asing lagi dengan malam Jumat, ya. Apalagi sebagai orang Indonesia, ya kan, ada tradisi-tradisi di malam Jumat seperti baca Yasin, surah Al-Kahfi, berdoa dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, malam hari raya Idul Fitri. Ya. Kemudian yang ketiga, malam hari raya Idul Adha. Yang keempat, malam pertama bulan Rajab. Yang kelima, malam nisfu Sya'ban. Jadi itulah kata Imam Syafi'i melalui beberapa sumber, melalui hadis Rasulullah SAW, ada 5 malam yang sangat-sangat mustajab kalau kita berdoa di dalamnya. Yang pertama malam Jumat, yang kedua malam hari raya Idul Fitri, yang ketiga malam hari raya Idul Adha, yang keempat malam pertama bulan Rajab, yang kelima malam nisfu Sya'ban. Insyaallah mungkin ini yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka, dan kami kembalikan lagi kepada Bu Nadia dan studio. Baik, terima kasih. Eh, kita manggilnya apa nih ya? Oh, Mas Fahmi ya? Iya. Iya, ini dai muda ya. Iya. Baik, baik pendengar, sudah kita dengarkan tadi bagaimana keutamaan bulan Rajab sebagai pembuka menuju Ramadan yang akan segera kita jelang, insya Allah ya Ustadz Fahmi. Beberapa saat lagi kita akan menuju ke gerbang Iya, Ramadan. insyaallah. Baik, silakan pendengar, Anda bisa bergabung dan siaran Mutiara Pagi hari ini bisa Anda saksikan juga di channel YouTube Pro 1 Palembang atau juga di RRI Digital. Anda bisa bergabung juga di line telepon di 369977. Silakan ingin bergabung bersama Mutiara Pagi di 369977 melalui acara kita yakni Mutiara Pagi. Baik, kita sapa dulu ya. Baik, pendengar kita yang mau bergabung, Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ya, Nadia. dengan Pak Zakaria ini Fahmi, Iya, Masya Allah. pendengar setia kita di Mutiara Pagi. Silakan Pak Zakaria. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi Ustadz mau menjelaskan tadi
Mm-mm. yang di juz keempat ayat berapa? Ayat ke-44 tadi Ustaz ya. Itu ayat Quran ini surat apa itu Ustaz? Yang ya, Ustaz dan penjelasan seperti apa gitu. Ya, bisa mendengar Ustadz? Alhamdulillah bisa, Pak. Iya, nanti ditanggapi dulu ya Pak Terima kasih Zakaria. Ustaz penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, Pak Zakaria di Kenten. Masya Allah, silakan. Baik, terima kasih Pak Zakaria. Semoga sehat selalu dimanapun berada dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tadi yang nomor itu poin yang keempat ya, dilipat gandakan pahala dan juga dilipat gandakan dosa saat kita berada di bulan Hurum atau salah satunya bulan Rajab. Jadi bulan Hurum tadi ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Al-Muharram. Kemudian yang keempat adalah bulan Rajab, bulan yang saat ini kita sedang berada di dalamnya. Soal tadi juz keempat halaman ke-44 ya. Soal itu Pak bukan menjelaskan Al-Qur'annya, tapi itu adalah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Baghawi tentang Ma'alimut, nama kitabnya Ma'alimut Tanzil fi Tafsiril Quran. Ya, itu ada juz 4 halaman ke-44. Jadi jenis-jenis tafsir itu kan banyak tuh. Kayak misalkan Ibnu Katsir, Jalalain. Nah, mereka ada bab-babnya. Ini kalau kayak buku itu bab ya, halaman sekian. Nah, kitab ini juga ada juz-juznya. Bukan berarti kayak juz Al-Quran, bukan. Nah, ini di mana ayat ini menjelaskan Quran surah At-Taubah ayat ke-36, Bapak. Ya, bukan berarti menjelaskan juz keempat An-Nisa misalkan nih, atau juz Al-Imran misalkan di ayat keempat halaman 44, bukan. Ya, bukan. Tapi ini menjelaskan Quran surah At-Taubah ayat ke-36. Ini nama kitabnya Ma'alimut Tanzil fi Tafsiril Quran. Kalau buku dalam Indonesia ini bab keempat gitu, taruhlah halaman ke-44. Ya, kalau di sini namanya juz 4 halaman ke-44. Bukan menjelaskan ayat pada juz 4 halaman 44, bukan. Paham situ Zakaria ya? Insyaallah berkah selalu. Baik, terima kasih Ustadz juga Pak Zakaria. Kita ke WA dulu, ada yang nanya ke Ustadz ini, sebentar. Iya, kita akan lihat dulu di WA-nya, mau nanyakan izin boleh nggak kita minta nomor Ustadz gitu. Ini dari pendengar kita Pak Aryo. Nah, ini gimana nih? Boleh? Boleh, silakan selagi untuk kebaikan ya. Iya, ini kalau berkenan minta nomor WA Ustadz. Nanti kita kirim ya Pak Aryo setelah acara Mutiara Pagi. Terima kasih. Baik, kita lanjut lagi. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, tadi ke Kenten, kita ke Pulau Rimau, ada Ibu Kusmini ini. Silakan Ibu Kus. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Suaranya agak kecil Mbak Nadia. Kecil? Iya, Suara siapa Ustadznya? suaranya Mbak Nadia. Oh, suara saya udah menggelegar di sini. Iya, Pak Ustaz. Ya, Saya silakan. tanyakan Pak Ustaz. Iya, Ya, silakan. malam tahun baru itu Pak Ustaz. Umurnya sudah tua Pak Ustaz. Kok malah joget-joget malam tahun baru itu Pak Ustaz. Nah, ada yang baca Quran katanya katrok Pak Ustaz. Nah, itu gimana Pak Ustaz yang joget-joget itu Pak Ustaz? Ya. Nah, itu aja Pak Ustaz, Mbak Nadia. Mbak Baik. Nadia. Terima Halo? kasih. Ya. Ya, terima kasih Iya, Bu Kus. Ya, itu aja Mbak Nadia, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini masih membahas pada udah hari kelima nih ya. Dia tahun 2025. Gimana Ustadz? Silahkan menanggapi dulu. Tadi katanya umurnya sudah berumur ya, cuman masih joget-joget, ada yang baca Quran dibilang katro, insyaallah ya. Jelas ini ujian bagi kita orang-orang yang selalu istiqomah dalam kebenaran. Dan ingat, jangan pernah kita mundur hanya karena apa cacian ataupun hinaan dari manusia. Terkadang memang kata Allah itu benar dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-60, hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu perempuan yang pengen berhijrah, maka uji keimanannya. Insyaallah. Ya, itu mungkin ujian juga bagi Ibu Kusmini ataupun ibu-ibu yang di luar sana istiqomah dalam kebenaran, yang menjaga akidah, menjaga keimanan ketakwaan kepada Allah. Terus
Bu Kusmi ini ya, kami tidak bisa menghakimi ini. Cuman ya kalau memang keadaannya seperti itu, kita jangan menjudge, jangan menghakimi, itu tugas kita mendoakan ya. Itu kalau posisi keadaannya bagaimana, Allahu a'lam bishawab. Karena kata Allah, ya kan, kita bisa menilai tapi kita tidak bisa menghakimi. Ya. Apa kata Allah di Quran surah An-Najm ayat ke-32, fala tuzakku anfusakum. Ya, jangan pernah kita merasa diri paling benar, jangan pernah kita merasa paling suci, paling alim, paling soleh dan lain-lain sebagainya. Ya kan, kalau kita ada teman yang seperti tadi mungkin ataupun ada yang lebih parah lagi, jangan sampai kita merasa bangga ataupun merasa jijik dengan mereka, karena kita nggak tahu akhir hayat kita nanti seperti apa keadaannya. Telah kata Allah, fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah kita merasa bangga dengan ibadah kita, dengan amal kita. Jangan pernah kita merasa jijik dengan orang-orang yang masih berkecimpung dengan kemaksiatan, ya kan? Karena apa kata Allah? Huwa a'lamu bimanittaqo. Karena cuman Allah lah yang mengetahui siapa yang lebih bertakwa di antara kita, insyaallah ya. Makanya kami di sini nggak tahu nih bagaimana nanti keadaannya, wallahu alam gitu ya pada akhirnya nanti, karena hakim yang paling baik, hakim yang paling adil itu bukan manusia tapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di Quran surah At-Tin ayat terakhir, alaihissallah bi ahkamil hakimin. Bukankah hanya Allah hakim yang paling seadil-adilnya. Masyaallah. Tuh Bu Kusmi ini kalau memang ada temannya yang seperti itu, mohon maaf Ibu ya. Mari sama-sama kita jaga hati kita, tata hati kita, karena kebanyakan di antara manusia ini ya kan merasa sudah banyak amal ibadahnya, melihat orang yang bermaksiat itu merasa jijik, ya kan, merasa nggak mau menemani, ya kan, sehingga tadi nanti timbul nih sifat sombong kita, ya kan, kita hati-hati kita. Ya, bukankah tugas kita sebagai umat yang terbaik, kata Allah di Quran surah Ali Imran ayat 110 sebelah kiri paling atas, kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Siapa umat yang terbaik itu? Salah satunya adalah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajarkan yang baik, mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Bagaimana cara kita mencegah perbuatan munkar itu? Kalaulah kita tidak sanggup dengan perbuatan, ya kan? Dengan apa? Dengan doa. Masya Allah. Jadi untuk itu Bu Kusmi ini, untuk teman-temannya yang mungkin masih belum istiqomah dalam kebaikan, yang masih suka berkecimpung dengan hal-hal yang tidak berguna, apalagi usia yang sudah berumur, alangkah lebih baiknya kita saling menasehati, ya, wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kalau kita sudah nasihati pun masih nggak terima juga, kita doakan dalam salat kita, dalam ibadah kita. Insya Allah itu sebagai wujud kita adalah hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu Kusmi ya, berkah selalu, sehat selalu Bunda, insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz Ibu Kusmini di Pulau Rimau. Kita lanjut lagi Ustadz di line telepon. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Nadiar. Iya, Pak Jumadi di Lubai ini Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, aku pernah dengar Mubali ya. Katanya di surga itu ada sungai Rejab nih Pak Ustadz. Jadi Sungai Rejab? Iya. Katanya manisnya seperti madu, putihnya seperti susu. Nah, aku tanya kan Pak Ustadz, apa cara mana ya? Apa bisa minum semua nih di dalam surga nanti? Apa ada orang-orang nih Pak Ustadz? Jadi mau pencerahannya. Ada lagi Mbak Nadiar. Ini kalau pagi ini tidak kuat nih Mbak Nadiar di YouTube-nya nih Mbak Nadiar. YouTube-nya maksudnya kurang kuat apa? Kurang kuat, ini kurang apa teh? Suaranya? Suaranya. Oh iya. Walaupun dibesarkan di HP masih kecil gitu. Masih kecil ya. Baik, terima kasih informasinya ya. Mbak Nadiar. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz ditanggapin dulu. Ya, masalah. Baik, tadi Pak Jumadi dari Lubai ya. Iya. Sungai Rajab ya, bukan Sungai Rengit tapi ini ya. Iya. Insyaallah itu hadisnya ada, cuman hadis ini juga tidak terlalu sahih ataupun tidak terlalu kuat kalau kita lihat dari ulumul hadisnya. Itu hadisnya adalah dari Imam Al-Baihaqi yang meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda yang berbunyi inna fil jannah naharan yuqalu lahu rajabun ma'uhu ashaddu
bayadun minal laban. Ya, bahwasanya kata Rasulullah, sesungguhnya di surga itu ada sungai yang disebut dengan sungai Rajab. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Masya Allah. Ya. Barang siapa yang berpuasa 1 hari pada bulan Rajab, maka Allah akan memberikan minum kepada sang ahli puasa tadi dari air sungai tersebut. Masya Allah. Ya. Walaupun ini hadisnya tidak terlalu sahih, ya kan, kalau kita lihat, kalau kita tinjau, ya, tapi ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Rajab dan untuk berusaha meninggalkan maksiat ataupun perbuatan-perbuatan zalim di dalam bulan Rajab untuk menuju bulan Ramadan. Masya Allah, ya. Hadis ini sebenarnya hadis motivasi, ya. Walaupun nanti ketika sampai di sana, wallahu alam, karena di sini ada banyak ikhtilat daripada pandangan para ulama, karena juga hadisnya juga kalau ditinjau dari jahr wa ta'dilnya ada beberapa yang cacat. Tapi ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk memupuk amal ibadah di bulan Rajab. Begitu ya Pak Jumadia, insya Allah berkah selalu. Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut lagi. Kalian telepon dulu, nanti ke WA lagi. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nih Pak Kliwon Ustadz dari Pulau Rimau. Silahkan Pak Kliwon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, melihat begitu lumayan mulianya bulan Rajab Ustaz, apa ada Ustaz amalan-amalan atau ibadah-ibadah khusus yang lebih maksudnya yang disunahkan atau lebih diperkuatkan lagi untuk di bulan Rajab ini Ustaz? Terima kasih penjelasannya Pak Ustaz. Baik, sudah bisa mendengar Ustaz ya? Bisa. Ya, terima kasih Pak Kliwon. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, amalan kayaknya ini. Iya, amalan ya. Baik Pak Kliwon ya dari Pulau Rimau. Allah, terima kasih sudah bertanya. Ini penting juga. Adakah amalan khusus ya yang bisa kita tingkatkan di bulan Rajab ini? Kalau yang kami lihat sebelum kami mengisi siaran radio RRI ini juga sudah kami riset beberapa pendapat para ulama, ya kan, tausiah dari ustadz-ustadz juga yang sudah ilmu yang sudah mumpuni, juga kami riset juga dari kitab-kitab hadis, ya kan, tidak ada secara khusus dijelaskan pada bulan Rajab ini amalan-amalan yang diprioritaskan, maksudnya tidak ada amalan-amalan khusus, ya kan, cuman di sini Rasulullah memberikan redaksi untuk memperbanyak amal, untuk meningkatkan amal dan untuk mengerem ataupun menahan diri untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Ya kan? Tujuannya nanti ketika bulan Ramadan kita itu enggak capek, enggak kaget, ya, enggak bosan saat kita melakukan ibadah puasa, saat kita menahan diri untuk tidak bermaksiat saat bulan Ramadan. Karena bulan Rajab ini adalah pembuka, bulan Sya'ban itu adalah penentu pengokohan keimanan, bulan Ramadan itu sebenarnya adalah endingnya ataupun puncak dari hasil kenikmatan yang sudah kita pupuk sebelum Ramadan. Ya, sehingga banyak orang itu kalau Ramadannya tinggal menikmati, santai aja, padahal lapar, belum makan, belum minum, capek, ya kan, panas juga, tapi mereka menikmati. Kenapa? Karena sudah diasah sebelum Ramadan. Makanya ada beberapa sumber itu kan, Rasulullah itu memperbanyak puasa saat bulan Rajab, saat bulan Sya'ban, sehingga di bulan Ramadan nggak kaget lagi tuh perutnya. Misalnya, ya, memperbanyak ngajinya, memperbanyak sedekahnya, terus memperbanyak ibadah sholatnya di bulan Rajab dan Sya'ban. Tujuannya apa? Nanti pas taraweh, misalkan ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat, plus imamnya baca 1 juz tiap taraweh. Jadi kita nggak kaget lagi. Kenapa? Karena kita sudah melatihnya di luar bulan Ramadan. Insya Allah itu ya Pak Kliwonnya. Insya Allah semua amal ibadah tingkatkan, dan juga pada saat bulan Rajab ini kita rem diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sepertinya itu ya Pak Kliwon ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, berkah selalu. Baik, terima kasih Ustadz. Juga Pak Kliwon di Pulau Rimau. Sebelum kalian telepon, ada Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Lewat WA ini Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana cara melakukan ibadah secara konsisten
karena sifat manusia semangat terus bosan. Adakah cara atau saat kita lesu, bosan itu supaya kita semangat lagi Ustadz? Silakan Ustadz. Pak Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawah. Adakah cara kita untuk bisa kembali semangat lagi saat kita beribadah? Karena pada hakikatnya manusia ini suka malas, masya Allah, istiqomah lah gitu ya. Adakah tipsnya? Tips secara khusus dari kami juga kayaknya belum ada ya secara khusus. Cuman kalau mau kita pelajari lagi, ya kan, itu semua datang dari diri kita masing-masing. Makanya sebelum kita beribadah itu kita harus tahu dulu nih keutamaan ibadah itu, biar kita semangat dan konsisten insya Allah. Contoh seperti kita misalkan mau sholat tahajud, nah ya, itu kan berat itu. Apalagi sebagai kita manusia yang kadang turun naik imannya, ya kan. Nah sebelum kita sholat tahajud itu kita harus tahu dulu apa feedback yang kita dapatkan kalau kita melaksanakan sholat tahajud. Apa sih hadiah yang Allah sediakan bagi orang-orang yang konsisten dalam melaksanakan sholat tahajud. Nah maka dicari dulu keutamaannya. Ya, seperti kami dulu, mohon maaf waktu kami masih di pondok, ya, sebelum kami menghafal Quran, awal kami menghafal Quran itu rasanya malas-malasan. Ya, waktu itu kami konsultasi dengan salah satu guru kami di pondok, ya kan, kata beliau, antum harus tahu dulu keutamaan ataupun hadiah yang antum dapatkan kalau antum menghafal Quran. Nah, di situ kami mulai pelajari apa sih hadiahnya, dan di situ mulai semangat, alhamdulillah, ya kan. Membuat kami semangat untuk menghafal Quran, untuk menjaga Quran, dan bahkan untuk berusaha menyampaikan dan mengamalkan isi Al-Quran. Tadi Pak Romli dari Sembawah tadi ya, bagaimana tipsnya kalau dari kami, ya kan, tipsnya bagaimana kita bisa konsisten atau istiqomah dalam menjalankan ibadah, karena hakikatnya sifat manusia ini suka bermalas-malasan, suka bosan, ya kan. Tadi kita harus paham keutamaannya. Insya Allah kita berkah selalu. Baik, terima kasih. Pendengar, sekali lagi kita informasikan siaran Mutiara Pagi ini Anda bisa saksikan langsung ke channel YouTube RRI Palembang, juga di RRI Digital. Anda bisa bergabung melalui smartphone Anda, kemudian juga di line telepon dan WA Pro 1. Kita lanjut Ustadz ke line telepon dulu yang berdering pagi ini. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dari balik Pamekasan. Silakan Ibu Ali. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Ustaz, setiap tahun itu entah bulan Rajab, entah bulan-bulan yang lain yang Sya'ban itu sering berseliweran di sosmed Ustaz. Itu tentang apa ya? Tadi kan Ustaz sudah nerangkan ya pahala-pahalanya, tapi di situ kok berlebih. Misalnya berpuasa 1 hari di bulan Rajab, pahalanya sekian ribu ini gitu loh Ustaz. Saya kan sekarang kan sudah ini ya, minta tolong Mbah Google, kadang-kadang memang hadis palsu Ustaz. Baru-baru ini saya terima dari teman ya. Saya jujur kurang enak menanggapin kalau itu sebenarnya hadis palsu, karena saya kurang ya dengan hadis-hadis, saya awam lah bagi saya, kecuali Ustaz mungkin ya. Satunya lagi dari grup keluarga. Terus ya mohon maaf saya gitu di grup itu, ini hadis palsu saya gitu kan. Coba buka di Mbah Google saya gitu. Ya akhirnya menyadari, oh iya terima kasih, maaf gitu. Itu yang ini gimana Ustadz kalau menanggapin dengan yang teman itu, kita kan tak enak Ustadz. Kayaknya kok sok-sok tahu gitu loh. Padahal memang palsu itu Ustadz. Misalnya puasa 1 hari pahalanya sekian ribu gitu Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz dengan itu hadis-hadis palsu. Iya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini penting juga Ustadz, karena sering bener kata Bu Ali ini sering seliweran di grup-grup keluarga WA gitu. Silahkan Ustadz ditanggapi dulu tentang hadis palsu dan yang ditanyakan oleh Bu Ali tadi. Masya Allah. Baik Ibu Ali tadi ya, jadi di Pamekasan. Tentang hadis palsu yang sering berseliweran, yang sangat populer lah di kalangan masyarakat saat ini, terutama terkhusus di Indonesia lah ya. Itu katanya barang siapa berpuasa 1 hari di bulan Rajab itu maka dia seperti berpuasa 1 bulan. Barang siapa berpuasa
pada bulan Rajab selama 7 hari, maka 7 pintu neraka ditutup untuknya. Untuk menanggapi hadis palsu ini sebenarnya bunda sekalian ya, nggak mesti kita harus sebagai ahli hadis dulu, ya kan? Nah, nggak mesti kita harus jadi muhaddisin dulu sebagai orang yang ahli dalam bidang hadis. Sebenarnya kalau mau kita gampangnya dalam memahami hadis palsu dan lain sebagainya, kalau keutamaannya itu sudah nggak masuk akal lagi. Nah, ini tadi kan berpuasa pada 7 hari bulan Rajab ditutup 7 pintu neraka. Terus tujuannya apa, gunanya kita puasa Ramadan 1 bulan full? Nah, kan itu sebenarnya untuk menanggapi hadis palsu itu gampang. Kita baca keutamaannya dulu, yang kita dapatkan ini masuk akal nggak sih dengan apa yang kita kerjakan? Masya Allah. Tapi bagaimana cara kita menanggapi misalkan teman-teman kita yang sudah kadung percaya dengan hadis yang disebarkan itu? Nah, kita lihat dulu nih ya secara sosiologinya nih. Kalau misalkan teman kita itu baru-baru awal hijrah, jangan kita patahkan semangatnya. Ya, misalkan teman kita baru hijrah nih, dia cerita ke kita, ini aku dapat nih, baru dapat siaran hadis di grup WA misalkan. Ternyata kalau kita puasa Rajab ini loh. Nah dulu aku nggak pernah katanya puasa Rajab. Tahun ini insya Allah pengen puasa Rajab. Nah itu nggak apa-apa, ya kan? Silahkan untuk motivasi dia, ya kan? Karena dia awal hijrah. Tapi jangan sampai, ya kan? Nanti seiring berjalan waktu kita biarkan. Kita tunggu aja dulu, nanti semakin menumpuk keimanannya, baru kita tegur. Insya Allah dia bisa menerima, ya kan? Nah, tapi sama seperti kisah minuman keras di zaman Nabi Muhammad. Itu kan ada 3 fase cara Nabi Muhammad menegur kebiasaan Arab jahiliyah, terutama termasuk para sahabat saat itu yang sudah kecanduan dengan minuman keras. Ada 3 fase. Yang pertama, Nabi Muhammad cuma bertanya, apa sih manfaat khamar itu? Para sahabat nggak bisa jawab. Apa kata Nabi Muhammad? Minuman khamar itu baik, cuman sedikit manfaatnya dan dosanya lebih besar. Itu Nabi Muhammad nggak melarang, cuma menjelaskan, memberikan edukasi. Kemudian yang kedua, setelah mereka mulai paham dengan edukasi yang pertama disampaikan Nabi Muhammad tadi, bahwasanya minuman khamar itu boleh, cuman manfaatnya sedikit, dosanya lebih besar. Baru setelah para sahabat tadi mulai yakin, yang kedua, kalian boleh minum khamar, kata Nabi Muhammad, tapi jangan pas dekat waktu sholat. Akhirnya di situ para sahabat tadi nggak menjauhkan diri dari apa yang disampaikan Nabi Muhammad, masih percaya dengan Nabi Muhammad gitu. Nah setelah para sahabat tadi semakin tebal keimanannya, ya kan, akidahnya, barulah Nabi Muhammad mencetuskan bahwasanya minuman khamar, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah itu adalah najis dan perbuatan setan, maka dihukumi haram. Di situ para sahabat semua sepakat meninggalkan khamar, berjudi dan mengundi nasib dengan anak panah tadi. Itu ya Bu Alia. Jadi kalau kita lihat dulu teman kita, apakah dia sudah lama hijrahnya atau dia baru-baru hijrah. Kalau orang-orang baru-baru hijrah, jangan sampai kita buat patah semangatnya. Tapi kalau memang dia sudah lama, ya kan, kita ajak diskusi, ya, kita temukan dengan ustadz yang benar-benar ahli di bidangnya, ya kan, insya Allah di situ dia bisa menerima dengan apa yang ingin kita luruskan kepadanya. Insya Allah berkah selalu ya Bu Ali. Baik, terima kasih Ustadz juga Ibu Ali di Pamekasan. Kita lanjut ke line telepon, masih ada waktu. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi, Iya. Mbak Nadia. Baik, silakan Oma Ana. Ustadz ini dari Prabu Mulih, ada Oma Ana. Ya. Prabu Mulih. Terima kasih Mbak Nadia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Prabu Mulih, sama-sama kita Pak Ustadz dari Prabu Mulih ya. Pertanyaannya Pak Ustadz nih, sebenarnya kan kita untuk menjelang menjalankan ibadah puasa kan masih jauh ya Pak Ustadz ya, boleh dikatakan kurang lebih sebulan apa lebih lah gitulah ya Pak Ustadz ya. Nah, jadi cara perhitungan bulan Rajab ini, nah sebentar sekarang kan sudah bulan Rajab gitu ya, cara perhitungannya itu seperti apa Pak Ustadz gitu, dan manfaat bulan Rajab ini untuk apa, dan kenapa kita harus menjalankan bulan puasa gitu Bu Pak Ustadz. Jadi kita masih tak belajar,
biar kita paham. Tolong dijelaskannya Pak Ustadz ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, Oma Ana di Prabu Muli. Ya, baik. Terima kasih ya, Oma Ana dari Prabu Muli. Terus tadi manfaatnya ya, kenapa kita harus menjalankan puasa di bulan Rajab tadi ya. Insya Allah. Manfaatnya itu Bunda ya kan, Oma Ana dari Prabu Muli. Manfaatnya itu untuk diri kita. Sehingga nanti ketika di bulan Ramadan kita tuh nggak kaget lagi. Ya kan. Kalau Rasulullah saja yang imannya, yang takwanya kuat ya kan di hadapan Allah, beliau masih melatih diri di bulan sebelum Ramadan, melatih diri untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak puasa, sehingga di bulan Ramadan itu beliau itu nggak kaget lagi dengan dengan puasa full selama 1 bulan, dengan ibadah-ibadah yang harus ditingkatkan di bulan Ramadan. Nah, makanya diadakanlah awal Rajab, bulan Rajab dan bulan Sya'ban ya kan, sebagai langkah awal pembuka kita untuk menuju bulan suci Ramadan, untuk memperbanyak amal ibadah kita. Jadi itu kurang lebih manfaat kenapa sih kita harus perbanyak puasa di bulan Rajab ataupun bulan Sya'ban, untuk melatih diri kita agar nanti kita nggak kaget ya kan. Tiba-tiba puasa, hari pertama puasa kan, aduh perut lapar ya kan, terus hari pertama tarawih, aduh capek ya kan, belum tahajudnya dan lain-lain sebagainya. Kalau Rasulullah saja, seorang nabi dijamin surga, masih melatih dirinya ya kan, sebelum menyongsong atau menyambut bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah. Masa kita sebagai manusia biasa ya kan, yang tidak mendapatkan wahyu, tidak mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak mau melatih diri kita, mengawali langkah awal kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Asalnya Oma Ana dari Prabu Muli tadi, kan nggak pantas rasanya kalau kita tidak mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat sebelumnya. Insya Allah sekian Mbak, biar berkah selalu. Baik, terima kasih Ustadz. Kita terima yang terakhir ya Ustadz, karena keterbatasan waktu. Kita coba terima lagi di Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Nadia. Ya. Ini ada yang kurang ya Pak Zakaria? Iya, mintanya Al-Quran 1 ayat aja Ustaz. Ya, silakan. Silakan. Ini Ustaz, penafsiran ayat Al-Anfal Ustaz ya. Ayat yang kelima Ustaz ya. Ayat 5 itu kan disuruhnya orang beriman tuh keluar dari rumah. Maksudnya itu walaupun orang beriman tuh tidak menyukai, itu maksudnya hijrah atau berperang di jalan Allah pada waktu itu Ustaz. Ayat kelima dari surat Al-Anfal. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz sebagai penanya penutup ini, karena mungkin ada keterbatasan waktu kita di Mutiara Pagi. Ya. Insyaallah. Itu Al-Anfal ayat kelima. Ya, insyaallah Pak Zakaria, ini kayaknya Pak Zakaria ini haus akan ilmu kayaknya. Jadi jika bertanya, soal itu bagus ya bertanya untuk mendapatkan kebenaran ataupun untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi ayat Al-Anfal ayat kelima. Kita lihat dulu Pak Zakaria ayat sebelumnya, ayat 1 dan 4. Karena setiap ayat itu pasti ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Nah itu ayat 1 sampai 4 itu kurang lebih itu menjelaskan tentang ciri-ciri ataupun prinsip-prinsip orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah di ayat kelimanya ini kata Allah, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Maksudnya apa? Konsisten, istiqomah dalam menjaga kebenaran, dalam menjaga keimanan. Kalau kita beriman karena Allah, bergerak karena Allah, maka jangan berhenti karena hinaan manusia. Itu seperti itu ya Pak Zakaria tadi ya. Iya, Pak Zakaria di Kentan. Ya kan, nggak usah peduliin orang lain dengan apa yang ingin kita kejar untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak Zakaria ya. Insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, Ustadz Fahmi, ini sudah di penghujung Mutiara Pagi dengan tema hari ini ada keutamaan bulan Rajab sebagai pembuka menuju Ramadan. Mungkin ada pesan buat kita semua Ustadz di penutup Mutiara Pagi. Silakan Ustadz Fahmi.
Masya Allah ya. Baik para pendengar ataupun pemirsa radio RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dijaga dalam ketaatan, dalam ketakwaan, dan kita semua juga mari sama-sama menghindarkan diri kita dari segala macam bentuk kemaksiatan yang bisa mengandungkan kemurkaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah membahas keutamaan bulan Rajab, ada 5. Kemudian salah satu poin yang paling penting yang harus kita jaga adalah mari sama-sama kita memupuk amal ibadah kita, mengawalinya dengan bulan Rajab ini sebelum kita menyongsong bulan suci Ramadan. Bagaimana cara kita meningkatkan amal kita? Ada 3. Meningkatkan amal yang pertama, amal spiritual kita, hubungan kita kepada Allah, salat kita. Mungkin dulu kita udah salat nih, tapi baru 5 waktu aja. Sekarang tingkatkan, ya. Sunnah-sunnahnya juga kita jalankan. Penting itu. Apa kata Allah di Quran surah Al-Baqarah ayat 238 sebelah kanan paling atas? Hafidu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah semua salat-salat kita. Itu kalau mau kami tafsirkan secara penulisan harfiah bahasa Arabnya, as-salawat itu bukan cuma salat 5 waktu, tapi semua salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Karena sholat sunnah itu adalah penutup pelengkap dari sholat wajib kita yang kurang. Masya Allah. Jadi yang pertama, tingkatkan amal spiritual kita, sholat kita. Karena nanti Ramadan nanti ada amalan khusus. Apa? Sholat taraweh, hati-hati itu. Ya. Apalagi kalau imam bisa satu juz nanti. Ya kan, bisa kita kelengar, itu bisa capek kaki kita. Kalau kita nggak melatih diri kita dimulai dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban nanti. Kemudian yang kedua, kita tingkatkan amal emosional kita. Apa emosional kita untuk diri kita? Apa? Salah satunya dengan puasa. Dengan puasa itu kan nanti kan kita melatih diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Coba perhatiin ini. Kalau apa? Kalau orang berpuasa itu kalau diajak gibah, apa katanya? Diam, saya lagi puasa. Masya Allah. Iya. Kemudian yang ketiga itu adalah amal sosial kita dengan sesama manusia. Dengan 3 amal ini mari sama-sama kita tingkatkan. Insya Allah kita semua akan berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan yang sudah siap, dalam keadaan yang akan menikmati hasil yang indah yang akan kita petik pada bulan suci Ramadan. Dengan sama-sama sering kita panjatkan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kita semua pada bulan yang sangat kita dambakan, bulan suci Ramadan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, kalaulah nanti kita tidak bisa bertemu lagi ataupun tidak bisa mendengar suara kami lagi di dunia, mudah-mudahan kita berdoa bersama, kita bisa berkumpul kembali, kita bisa saling berbahagia kembali, berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat kami sampaikan. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada para pendengar sekalian kami mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang kurang, kalau ada penjelasan kami juga yang kurang. Mudah-mudahan berkah dan dikembalikan ke dia. Baik, terima kasih Ustaz Fahmi. Semoga sehat selalu Ustaz ya. Insya Allah kita ketemu kembali di Mutiara Pagi selanjutnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Mutiara Pagi baru saja berakhir bersama Ustaz Fahmi Martabai Al-Hafiz, Dai Muda Palembang dan founder Akademi Quran Palembang. Terima kasih pendengar, ada Pak Zakaria yang bergabung tadi di Kenten. Terima kasih Bu Kusmini di Pulau Rimau, juga Pak Jumadi di Lubai, Pak Aryo, Pak Kliwon yang ada di Pulau Rimau, terima kasih. Pak Romli di Sembawa, Ibu Ali di Pamekasan. Terima kasih juga Oma Ana di Prabu Muli dan Bunda Vera di Kenten yang sudah monitor pagi di acara Mutiara Pagi. Semoga bermanfaat selalu dan semakin bertambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah menjelang bulan suci Ramadan di tahun 2025. Saya Nadir bersama rekan Rama pamit undur di Mutiara Pagi. Semoga penuh manfaat dan penuh berkah. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.